Ya, maka dahulu ketika Rasulullah bersama sahabat, ya, Rasulullah membaca satu ayat yang di sampingnya ada sahabat Nabi namanya Adi bin Hatim, ya. Maka Rasulullah membacakan salah satu ayat di dalam surat Al-An'am, ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Orang-orang ahli kitab itu menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka seperti siapa? Menjadi arbaban, Tuhan-Tuhan yang disembah, min dunillahi, dari selain Allah. Maka Adi bin Hatim yang dia agama sebelum Islam adalah Nasrani mengatakan, ya Rasulullah, saya dulu ketika beragama Nasrani tidak pernah ruku dan sujud kepada pendeta saya. Kok dikatakan kami menjadikan pendeta kami sebagai Tuhan? Maka kata Rasulullah, bukankah pendeta kalian menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan yang dihalalkan Allah, lalu kalian mentaatinya? Itulah wujud ibadah kalian. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar ruku dan sujud. Ternyata, ya, ibadah itu bukan hanya sekedar ruku dan sujud, tapi kita mentaati perintah yang menyelisihi daripada perintah Allah, itu juga wujud ibadah. Maka kata Allah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila maksiat kepada sang khaliq. Ya, itu adalah pembatal yang pertama, ya. Jadi pembatal yang pertama adalah syirik. Kita harus menjauhi penyakit syirik, ya. Begitu. Termasuk di dalamnya nanti ada lagi yang ketiga, selain syirkul akbar dan syirkul asghar, ternyata ada syirkul khafi, syirik yang tidak nampak. Ya, syirkul khafi ini dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'un, ya, ketika Allah menyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Penyakit ria adalah termasuk syirik. Hati-hati, ya, gitu. Kalau kita sholatnya pengen dipuji orang, ya, kita ngajinya pengen dipuji orang, kita aktivitas setiap apapun mengharapkan perhatian, balasan apapun dari selain Allah, nah maka itu syirkul khafi, tidak nampak. Tetapi itu kata ulama seperti apa? Seperti kanker, ya, yang menggerogoti kesehatan dari dalam, ya, lama-lama akan menjadi kronis. Nah itu maka harus dihindari, ya. Jadi syirik itu mau besar mau kecil sama sebetulnya mah, cuman bobotnya saja yang berbeda. Ya, kalau syirik besar mah mengeluarkan pelakunya dari Islam, kalau syirik kecil mah tidak, gitu. Contoh seperti naon, contoh seperti, ya, saya menghafal, ya, karena ada hafalan di wilayah itu, ya, hafalan bulanan itu saya menghafal supaya dipuji sama amir wilayah. Wih, hebat, sana Amir Umul Qura Karangmukti mah lulus hafalan anak. Itu tidak membatalkan keislaman, tetapi membatalkan pahala. Anger-anger kan dah rugi, ya, Islam nah henteu batal tapi pahalana batal. Tuh, ya, tetap. Dan yang kemarin dibahas bahwa kesyirikan sekecil apapun itu akan menimbulkan apa, Bu? Pengecut, ya, rasa takut. Begitu. Maka kemarin di dalam surat Al-An'am, ya, disebutkan orang-orang yang dia beriman tidak mencampurkan iman dengan kezoliman, dengan kesyirikan, maka dia dijamin oleh Allah keamanan. Ya, tidak akan ada rasa takut. Ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena apa? Takutnya hanya kepada Allah. Tuh, ya. Jadi kepada selain Allah itu tidak ada rasa takut. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu bukan cuma ditakut-takutin, lain kan syukur disingsianan ada Ibrahim. Lamun maneh tertunduk ke orang dibelum sia ku urang. Lain disingsianan, Bu, saudara tos aya. Ya. Saudara tos aya. Apakah Ibrahim mundur? Tidak. Ya, maka orang yang beriman itu takutnya hanya kepada Allah saja. Gitu ya.
Itu sebagaimana perintah Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya. Jadi takut itu hanya kepada Allah, di mana saja kita berada takutnya hanya kepada Allah. Ya. Gitu. Nah maka ya jangan sampai kita terjerumus terjatuh kepada jurang-jurang atau pembatal-pembatal dari keislaman.